Dina berdiri di belakang rumah, menggantung cucian terakhir dengan mata yang mulai perih karena udara malam. Hanya ada suara jangkrik dan kipas angin tua yang berdecit pelan dari dalam dapur. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 10 lewat beberapa menit. Ia memang biasa mencuci di malam hari. Siangnya terlalu sibuk mengurus Naya, anak semata wayangnya yang masih berusia 5 tahun. Suaminya, Raka, baru pulang kerja setelah Isya dan biasanya langsung rebahan karena lelah. Malam itu sepi, terlalu sepi. Dina berjalan ke dalam rumah, mematikan lampu belakang. Saat ia hendak menutup pintu kamar, terdengar suara. Tok, tok, perlahan, pelan, tapi cukup jelas. Ketukan di pintu depan. Dina mengernyit. Siapa yang datang malam-malam begini? Tetangganya sudah lama tidak ada yang berkunjung ke rumahnya tanpa kabar. Ia melangkah pelan ke ruang tamu, mengintip dari lubang pintu. Tidak ada siapapun. Teras kosong, hanya diterangi lampu temaram yang mulai redup. Ia hampir menutup kembali pintu. Tok, tok. Kali ini lebih pelan. Seperti ragu. Tapi justru membuat bulu kuduk Dina berdiri. Ia menelan ludah, membuka pintu lebih lebar. Di depan pintu, berdiri seorang wanita. Dasternya bermotif bunga. Rambutnya panjang, berantakan. Dan wajahnya pucat seperti kertas. Matanya sayu. Nafasnya nyaris tak terdengar. Dina terdiam. Hatinya berdegup keras. Butuh waktu beberapa detik sampai akhirnya ia sadar siapa yang berdiri di hadapannya. Maya. Tetangganya yang rumahnya tepat di samping kiri. Orang yang ia cari-cari sejak seminggu terakhir. Orang yang tidak pernah absen kabar tiap kali bepergian, yang biasanya menitipkan kunci rumah ke Dina, tapi kali ini hilang tanpa jejak. Maya? Suara Dina nyaris tak keluar. Kamu kemana aja? Maya tidak menjawab. Ia hanya berdiri, diam, menatap Dina dengan tatapan kosong. Seolah tubuhnya di sana, tapi pikirannya entah kemana. Dina tetap berusaha tersenyum, meski jantungnya terus berdebar. Masuk yuk, ucapnya sambil menarik tangan Maya. Dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin seperti batu es yang baru keluar dari freezer. Dina terkejut, tapi tetap membawanya ke ruang tamu. Maya duduk pelan di sofa. Gerakannya lambat, seperti boneka yang dikendalikan tali. Aku bikinin teh hangat ya, kata Dina buru-buru ke dapur. Ia tidak ingin terlihat panik, tapi tangannya bergetar saat menuang air panas ke dalam gelas. Bau tubuh Maya masih melekat di udara. Parfum khasnya yang biasa dipakai kalau main ke rumah. Tapi ada bau lain. Samar, anyir, seperti darah yang mengering. Saat Dina kembali ke ruang tamu sambil membawa teh, sofa itu kosong. Maya tidak ada. Gelas yang tadi ia pakai tetap di sana. Masih hangat. Dina menoleh ke jendela. Tirai bergoyang sedikit. Tidak ada angin. Tidak ada siapa-siapa. Langkah Dina mulai mundur. Ia menatap pintu yang masih sedikit terbuka. Lalu menutupnya pelan. Menarik nafas panjang. Dan saat itu juga, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Tapi kali ini dari jendela ruang tamu. Langsung di balik tirai tempat Dina berdiri. Dina mundur 2 langkah. Tangannya otomatis menutup mulut sendiri agar tak memekik. Ketukan di jendela itu terlalu dekat.
hanya dibatasi kain tipis. Dan suara itu pelan, seolah yang mengetuk sedang tidak ingin ketahuan. Tirai itu bergerak perlahan. Dina tidak berani menyingkapnya. Ia hanya berdiri, jantung berdetak cepat seperti genderang perang. Tok, tok, tok. Satu ketukan terakhir. Lalu hening. Tirai kembali diam. Dina menunggu, mematung, berharap suara itu tidak terdengar lagi. Ia mundur pelan dan berlari ke kamar. Raka dan Naya sudah tertidur. Lampu kamar menyala remang. Dina masuk ke bawah selimut, memeluk putrinya. Tangannya dingin, pikirannya kacau, tapi ia tetap memejamkan mata, mencoba mengabaikan semuanya. Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 2 dini hari, dan suara itu kembali datang. Tok, tok, tok. Dari arah jendela kamar, Dina terbangun dan melihat ke arah sumber suara. Tirai bergerak lembut, seperti disentuh dari luar. Dina menarik nafas dalam-dalam, perlahan menyingkap sedikit tirai itu. Wajah pucat, rambut hitam panjang, mata kosong. Maya berdiri tepat di balik jendela, menatap ke dalam. Kepalanya sedikit miring, senyumnya kecil, kaku, dan tak sampai ke mata. Dina menjerit tanpa suara, mundur sambil meraba-raba tubuh Raka. Tapi pria itu tetap terlelap. Nafasnya tenang, bahkan tidak bergerak sedikit pun, meski tubuh Dina gemetar hebat di sebelahnya. Tak tahan, Dina bangkit dan menutup tirai rapat-rapat. Ia memeluk Naya lebih erat dan memejamkan mata sambil berdoa. Subuh datang, burung berkicau. Tapi perasaan itu tidak hilang. Bau parfum Maya masih tertinggal di udara kamar. Pagi harinya saat sarapan, Naya duduk di ruang depan sambil memainkan bonekanya. Dina sedang di dapur membuatkan susu saat mendengar tawa kecil dari ruang tamu. Naya ngomong sama siapa? Tanyanya dari dapur. Ini mah, jawab Naya riang. Sama Tante Maya. Gelas susu nyaris terlepas dari tangan Dina. Ia bergegas ke ruang tamu. Naya duduk di karpet menghadap ke pagar rumah. Tangan kecilnya mengayun-ayunkan sendok plastik, seperti sedang menyuapi seseorang. Tante Maya duduk di situ, kata Naya sambil menunjuk ke pojok teras. Dari tadi nemenin Naya main. Tidak ada siapa-siapa di sana. Bahkan tidak ada jejak kaki. Dina duduk di sebelah anaknya. Keringat dingin mengalir dari tengkuk ke punggungnya. Naya, Tante Maya ngomong apa ke kamu? Tanyanya pelan. Naya hanya tersenyum lalu berbisik seperti rahasia. Katanya nanti malam dia datang lagi. Malam itu, Dina tidak bisa tidur. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa yang dilihatnya hanyalah bayangan. Bahwa apa yang dikatakan Naya cuma imajinasi anak-anak. Tapi aroma parfum Maya itu tidak hilang. Bahkan semakin pekat menjelang tengah malam. Parfum yang sama, wangi manis yang dulu selalu Dina kenali setiap kali Maya datang bertamu. Tapi sekarang, wangi itu bercampur dengan bau lain. Anyir, lembab, seperti bangkai yang terlupakan di balik lemari. Dina membuka jendela kamar perlahan. Malam begitu sunyi. Rumah Maya di sebelah masih gelap. Tirainya tertutup rapat. Tidak ada satu cahaya pun yang terlihat dari dalam. Tapi Dina tahu, dari balik tirai itu, ada yang memperhatikan. Tok, 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 dari jendela ruang tamu. Dina menahan nafas. Suara itu datang lagi, sama seperti kemarin. Tapi malam ini lebih keras, lebih berani. Ia berjalan pelan ke ruang tamu, tidak menyalakan lampu. Ia mengintip sedikit dari celah tirai. Jendela berembun, tapi dari balik embun itu, tampak samar bayangan seseorang berdiri diam. Dina mengangkat sedikit tirai. Rambut panjang, wajah pucat, senyum kaku.
Dina menjerit dalam hati dan mundur perlahan. Tapi di saat bersamaan, ada suara lain dari belakang. Suara ketukan kecil dari arah dapur. Tok, tok, tok. Ia membalikkan badan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Lalu suara dari kamar Naya. Suara lemari digeser. Suara seperti langkah kaki kecil berlari pelan. Dina berlari masuk ke kamar Naya. Anak itu tidur pulas, memeluk boneka kesayangannya. Tapi daun lemari di sudut kamar terbuka sedikit. Dina mendekat. Tirai jendela kamar bergoyang pelan, seolah baru saja disentuh seseorang. Malam terasa terlalu panjang. Dina duduk di lantai kamar, memeluk lutut. Matanya terus mengawasi setiap sudut ruangan. Pagi datang dengan mata sayu dan tubuh yang lelah. Dina menyeduh kopi, berdiri di dapur sambil menatap keluar jendela. Rumah Maya masih tertutup. Tirainya tak bergerak. Tapi Dina tahu, ada sesuatu di dalamnya. Raka datang dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut. "Kamu nggak tidur semalaman?" tanyanya. Dina mengangguk pelan. Maya datang lagi semalam, di jendela. Terus hilang, tapi baunya nggak hilang. Sampai sekarang. Raka menatap istrinya dengan ekspresi serius. "Kamu capek, Din. Kita semua capek. Nanti aku mau cek rumah Maya. Paling dia lagi di luar kota. Atau..." Dina langsung menyela. "Tapi kenapa dia datang ke rumah kita? Kenapa ada bau dia di kamar Naya?" Raka tak menjawab. Ia hanya menghela nafas. Sore harinya saat mereka duduk menonton TV, Naya tiba-tiba berkata pelan, "Tadi Tante Maya duduk di sebelah aku lagi." Dina memutar badan. "Di sebelah mana?" "Di sini, di sofa." Terus dia usap kepala aku. Dia nggak ngomong apa-apa. Naya menggeleng-geleng. "Cuma senyum mah." Dina memejamkan mata. Ada rasa dingin merambat dari kakinya. Bukan dingin dari ubin, tapi dingin dari ketakutan yang tidak tahu harus lari kemana. Dan malam belum datang sepenuhnya. Hari berganti, tapi rasa aneh itu tetap tinggal. Rumah Dina tak lagi terasa seperti rumah. Ruang-ruangnya dingin, udara seperti menahan napas. Dan setiap malam, ada sesuatu yang seolah bergerak diam-diam di dalam gelap. Dina makin jarang keluar rumah. Pandangannya selalu tertuju ke rumah Maya. Rumah itu tetap gelap, tirai tetap tertutup. Tapi kadang saat angin lewat, ia merasa ada seseorang mengintip dari sela-sela kain jendela. Suatu sore, Raka pulang lebih cepat dari biasanya. "Din," katanya sambil menaruh tas kerja, "aku tadi lewat depan rumah Maya. Dan sumpah, aku lihat seseorang di balik tirainya." Dina langsung berdiri dari sofa. "Kamu yakin?" Raka mengangguk. "Aku lihat bayangannya jelas banget. Tapi waktu aku deketin, semua lampunya mati. Aku pikir mungkin Maya udah pulang diam-diam." Dina menggigit bibir. Ia tahu Maya tidak mungkin pulang tanpa memberitahunya. Selama ini, setiap Maya bepergian, ia pasti menitipkan kunci rumah. Dan yang lebih aneh lagi, tidak ada mobil di garasi. Tidak ada suara apapun dari rumah itu. Malamnya, Dina kembali mencium bau itu. Bau parfum yang bercampur bau busuk. Bau darah basi, menyengat sampai ke tenggorokan. Ia mencari-cari sumbernya, ke kamar mandi, dapur, belakang rumah. Tapi bau itu tetap mengikuti, menempel di bajunya, di rambutnya, di selimut anaknya. Saat ia membuka pintu dapur, angin dingin menyentuh wajahnya. Ia melangkah ke halaman belakang, suasana sunyi. Pohon mangga di samping rumah Maya bergoyang pelan. Lalu terdengar suara. Tangisan. Pelan. Serak. Seperti ditahan-tahan. Dina menahan napas. Matanya mencari sumber suara. Tangisan itu berasal dari rumah Maya. Bukan dari dalam,
Tapi dari arah jendela belakang yang tirainya setengah terbuka, ia mendekat pelan, lalu berhenti di tengah langkah. Bayangan seseorang lewat di balik jendela itu, cepat tapi jelas. Tubuh wanita, rambut panjang, langkah pelan, seperti melayang. Tangisan itu tiba-tiba berhenti. Dina mundur 2 langkah dan berlari masuk ke rumah. Pagi harinya, ia berdiri lama di depan rumah Maya. Pintu tertutup rapat, garasi kosong, tapi ada sesuatu yang mengganjal di lubang pintu pagar. Seperti potongan kain kecil berwarna krem menyangkut di sana. Dina menariknya perlahan. Daster. Motif bunga kecil. Warna sudah memudar, tapi ia mengenal kain ini. Maya sering memakainya untuk bersantai di rumah. Saat itu juga, Raka muncul dari belakang. Aku sudah gak tahan, Din. Kita harus cari tahu ada apa sebenarnya. Dina mengangguk. Tapi caranya gimana? Raka memandang rumah kosong itu dalam-dalam. Hening, tapi terasa seperti berbisik. Malam ini, kita tungguin dari jendela kamar. Kalau muncul lagi, kita lihat sama-sama. Dina menelan ludah. Dan malam pun tiba. Langit mendung. Angin bergerak pelan membawa bau hujan. Dina dan Raka duduk di kamar dengan lampu mati. Jendela sedikit terbuka. Tirai disingkap. Jam 10. 10:10. 15. Lalu muncul siluet di balik tirai rumah Maya. Seorang wanita berdiri, diam, tidak bergerak. Tapi sorot matanya langsung ke arah jendela mereka. Raka menggenggam tangan istrinya erat. Aku lihat juga, Din. Aku lihat. Dia ngelihatin kita. Setelah malam itu, Raka tak lagi menyebut semua ini hanya halusinasi. Ia tidak berkata kamu kecapean seperti sebelumnya. Karena matanya sendiri sudah menyaksikan. Sosok itu berdiri, menatap mereka tanpa kedip dari balik tirai rumah Maya yang katanya kosong. Esok paginya, suasana rumah jadi lebih tegang. Dina lebih banyak diam. Raka terus memandangi halaman rumah sebelah dari jendela. Sementara Naya tampak seperti biasa. Tapi ada satu hal yang berbeda. Ia duduk sendiri di pojok ruang tamu, memeluk bonekanya sambil tersenyum kecil. Dina menghampirinya pelan. Kamu main sama si Hatta, sayang? Naya menoleh. Wajahnya cerah seperti anak-anak lain. Tapi kalimatnya membuat darah Dina seperti berhenti mengalir. Tadi malam, Tante Maya duduk di sebelah aku, elus-elus kepala Naya waktu tidur. Dina membeku. Matanya membelalak. Apa? Naya mengangguk polos. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma senyum aja. Dina menatap ke arah kamar. Selimut Naya memang terlihat agak terbuka, seperti bekas seseorang duduk di tepinya. Dina menelan ludah. Ia merasa suhu ruangan menurun beberapa derajat. Lalu, kamu pipis sendiri ke kamar mandi semalam? Naya menggeleng. Enggak, ditemenin sama Tante Maya. Terus dia bilang mau main petak umpet. Seketika, bulu kubuk Dina berdiri. Ia langsung memeluk anaknya erat. Hatinya bergemetar. Tapi wajahnya tetap ditahan agar tidak menunjukkan panik. Naya, bobok lagi ya. Nanti kita main sama mama ya. Anak itu mengangguk. Dina membimbingnya masuk kamar. Saat malam tiba, Dina memutuskan untuk tidur lebih awal. Tapi yang datang bukan tidur, melainkan bau. Parfum Maya menguar pelan dari sudut ruang tengah. Ia mencoba mengabaikannya, menutup mata erat-erat. Tapi bau itu semakin mendekat, sampai tiba-tiba berubah dari wangi bunga
menjadi bau busuk. Bau darah basi, bau tikus mati, tercium begitu kuat sampai perutnya terasa mual. Dina membuka mata dan duduk. Raka tertidur pulas di sebelahnya. Ia menahan nafas dan beranjak keluar kamar, ingin mencari asal bau itu. Dapur, kamar mandi, tidak ada apa-apa. Tapi saat ia membuka jendela ruang tengah, tirai rumah Maya bergerak, padahal angin tidak bertiup. Dina mendekat, memperhatikan baik-baik. Samar-samar, ia melihat seseorang berjalan perlahan dari balik tirai yang tipis. Rambut panjang, daster yang dikenalnya, tapi semua lampu masih mati. Lalu suara tangisan itu terdengar lagi, sayup-sayup seperti dari balik tanah. Tangis perempuan yang serak dan menahan sakit. Dina mundur cepat, tapi suara itu tidak berhenti, bahkan semakin keras. Ia membangunkan Raka, menceritakan semua yang ia dengar. Raka pun langsung bangun, menyalakan lampu dan memeriksa semua sudut rumah. Tidak ada apa-apa. Tapi aroma busuk itu masih tertinggal. Bau yang menempel di bantal, di karpet, di pakaian Naya. Dina menangis pelan di pojok dapur. Kenapa semua ini terjadi? Pagi harinya, Naya bangun lebih awal dari biasanya. Ia berjalan ke dapur, memeluk ibunya dari belakang. "Mama, tadi Tante Maya ada lagi. Dia elusin kepala aku." Hari itu hujan turun pelan sejak pagi. Langit kelabu, udara dingin. Dina duduk di dapur sambil menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin setengah jam lalu. Tatapannya kosong ke arah jendela. Pikiran Dina tidak bisa lepas dari perkataan Naya pagi tadi. Tante Maya datang lagi. Malam sebelumnya, suara tangisan, bau darah, dan sosok yang melintas di balik tirai rumah sebelah benar-benar membuat Dina tidak bisa tidur. Raka mulai gelisah juga, tapi ia berusaha tetap tenang. "Malam ini kita kunci semua pintu, semua jendela. Kita nggak buka apa-apa lagi," katanya. Dina mengangguk, tapi dalam hati tahu sesuatu sudah masuk ke rumah ini, entah sejak kapan. Dan sekarang mereka tidak sedang menghadapi sekedar gangguan. Mereka sedang dihampiri. Malam pun datang. Hujan belum juga berhenti. Jam 9 lebih sedikit, rumah mulai hening. Naya sudah tidur. Dina dan Raka duduk di ruang tengah sambil menonton televisi tanpa suara. Tiba-tiba, lampu ruang tengah meredup. Televisi berkedip sebentar, lalu mati. Gelap. Hanya suara hujan yang terdengar. Dina dan Raka saling menatap. Raka berdiri dan menyalakan senter dari ponselnya. "Aku cek ke belakang," ujarnya. Dina ingin ikut, tapi langkahnya berhenti saat mencium aroma itu lagi. Parfum Maya. Semakin kuat, mengelilingi ruang tengah. Lalu, suara. Suara sendok yang beradu dengan wajan, seperti seseorang sedang memasak di dapur. Keringat dingin mulai turun dari pelipis Dina. Ia perlahan melangkah ke arah dapur. Lampunya padam, tapi ada cahaya samar dari arah kompor. Senter ponsel Raka belum mengarah ke sana. Suara sendok itu terus berterdengar, seperti sedang mengaduk tumisan. Dan di sana berdiri seseorang. Seorang wanita dengan punggung menghadap ke Dina. Daster bunga, rambut panjang tergerai. Tangannya pelan mengaduk sesuatu di atas wajan yang tak terlihat apinya. Dina membeku, mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Wangi parfum Maya menabrak hidungnya bersamaan dengan bau amis, darah yang baru mengalir. Maya? Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Sosok itu tidak bergerak, masih mengaduk perlahan. Lalu dalam satu gerakan, wanita itu memutar kepalanya pelan. Lehernya kaku, wajahnya pucat, matanya kosong.
Dina mundur 3 langkah, tubuhnya gemetar hebat. Raka datang dari samping menyorotkan senter ke dapur. Tidak ada siapa-siapa. Wajan di atas kompor jatuh ke lantai, menggelinding ke arah kaki Dina. Kosong, tak ada minyak, tak ada sisa masakan. Tapi baunya masih tertinggal. Raka memeriksa seluruh dapur. Dina memeluk dirinya sendiri. Matanya masih terfokus ke sudut ruangan tempat Maya berdiri tadi. Aku lihat dia, Raka, aku lihat dia berdiri di sana. Dia masak, tapi wajahnya, lehernya, Tuhan. Raka menatap istrinya. Ia tidak lagi menyangkal. Ia tahu istrinya tidak berbohong, tapi ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Dan saat mereka masih berdiri di sana, terdengar suara dari ruang depan. Tok, tok, tok. Suara ketukan. Tapi kali ini bukan dari jendela, dari dalam lemari ruang tamu. Ketukan dari dalam lemari itu berhenti seketika saat Raka mendekat. Hanya ada hening. Hening yang membuat kepala terasa berdesing. Dina berdiri di belakangnya, menggenggam lengan suaminya erat. Raka membuka perlahan pintu lemari ruang tamu. Tidak ada apa-apa, hanya tumpukan barang lama. Tapi aroma itu kembali tercium. Lebih pekat dari sebelumnya. Seolah sesuatu yang lama terkubur, kini mulai membusuk dari dalam rumah. Aku nggak tahan, Rak. Kita harus cari tahu. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suara Dina bergetar. Raka menatap wajah istrinya yang pucat. Aku setuju. Tanpa banyak kata, Raka langsung membuka laci dapur, mengambil senter besar, lalu mencari nomor Pak Hasan, ketua RT di komplek mereka. Nada sambung terdengar lama, seperti enggan dijawab. Tapi akhirnya suara berat menjawab dari seberang. Pak Hasan, saya Harun dari blok C17. Saya mau minta tolong datang ke rumah. Ada hal penting, sangat penting. Suara di seberang terdengar ragu. Ini tentang rumah Maya, Pak. Kami dengar suara dari dalam. Dan kami juga melihat sesuatu. Kami gak yakin rumah itu kosong. Sunyi sejenak. Lalu Pak Hasan menjawab, baik, saya datang sekarang. Saya bawa 2 orang warga. Tak sampai 15 menit kemudian, lampu depan rumah menyala. Pak Hasan datang bersama Pak Hendra dan Pak Tono. Mereka bertiga berdiri di depan pagar rumah Dina. Selamat malam Pak Harun, Bu Dina, sapa Pak Hasan. Ceritakan yang terjadi. Dina menjelaskan dengan suara gemetar. Dari hilangnya Maya, kemunculannya malam-malam, bau busuk, sampai ketukan dan bayangan-bayangan aneh. Satu pun tidak dilebihkan, semua nyata, semua mereka alami sendiri. Pak Hasan dan 2 warga lain saling pandang. Wajah mereka tegang, tapi tidak ada yang menertawakan, tidak ada yang meremehkan. Justru mereka seperti menahan sesuatu. Kemarin, waktu saya dan Pak Hendra ronda malam, kami juga dengar suara tangisan dari rumah itu. Tapi kami pikir itu cuma suara angin. Pak Hasan mengangguk pelan. Malam ini, kita cek bersama-sama. Kita masuk ke rumah Maya. Rumah itu masih seperti kemarin, gelap, sepi, tirai tertutup. Tapi malam ini terasa berbeda. Udara di sekitar halaman lebih berat, lebih pengap. Pak Hasan mengambil kunci cadangan yang pernah dititipkan Maya padanya, lalu membuka pintu pelan. Bau busuk langsung menyeruak dari dalam. Semua menutup hidung. Mereka masuk dengan senter menyala. Ruang tamu kosong, semua furniture masih rapi, tapi berdebu. Tidak ada tanda kehilupan, tapi juga tidak terlihat seperti rumah yang benar-benar ditinggalkan. Lantai dapur lengket, udara terasa lembab. Lalu Pak Hendra menunjuk ke bawah ranjang kamar utama. Itu noda darah. Mereka menggeser ranjang perlahan. Tampak noda hitam kecoklatan membekas pekat di lantai kayu. Aromanya menyengat, dan yang lebih mengerikan lagi, ada jejak garis memanjang ke arah pintu belakang.
Pak Hasan menyorotkan senter ke arah jejak itu. Mereka mengikuti jejak samar itu ke belakang rumah. Halaman gelap, rumput liar tumbuh tinggi. Di pojok, ada sebidang tanah yang lebih gembur, seperti baru digali lalu ditutup buru-buru. Itu kayak bekas lubang, Pak, bisik Pak Tono. Tanpa perintah mereka mulai menggali. Dan hanya butuh 2 skop pertama, plastik hitam muncul dari balik tanah. Plastik yang diikat terapat. Aroma busuk langsung menyeruak lebih tajam. Menampar seluruh wajah mereka. Pak Hendra mundur dan muntah di tempat. Raka memegangi Dina yang mulai menangis. Mereka membuka plastik perlahan. Dan di dalamnya, tubuh Maya. Dingin. Membiru. Mengenakan daster bunga lusuh yang sama seperti yang dilihat Dina malam-malam. Darah mengering menempel di wajah dan lehernya. Tapi yang paling mengerikan, lehernya hampir putus. Udara malam seketika terasa lebih pengap dari sebelumnya. Langit gelap, angin berhenti bergerak. Hanya suara isakan Dina yang pecah di sudut halaman belakang. Tubuh Maya terbaring di dalam galian. Plastik hitam yang membungkusnya sudah terbuka separuh, memperlihatkan wajah pucat membiru. Rambut yang masih terurai, kusut bercampur tanah. Dan darah kering menghitam mengalir dari tengkuk ke dada. Tapi mata yang tertutup itu masih terlihat menyimpan luka. Pak Hasan terpaku, mulutnya bergetar mencoba mengucapkan istighfar. Sementara Pak Hendra terduduk, tangannya menutup mulutnya yang baru saja muntah. Pak Tono sudah duduk lemas di undakan dapur. Matanya merah, tak sanggup memandang tubuh Maya lebih lama. Dina jatuh berlutut di sebelah Raka. Makanya dia datang. Makanya dia terus muncul. Isaknya lirih. Dia mau ditemukan. Raka memeluk istrinya erat. Tubuh Dina gemetar hebat. Pandangannya terus tertuju ke tubuh Maya yang diam tak bergerak. Tapi aromanya seperti masih hidup. Pak Hasan akhirnya mengeluarkan ponsel. Tangannya gemetar saat menekan nomor darurat. Ya, kami temukan korban pembunuhan terkubur di halaman belakang rumah warga. Alamatnya di Blok C17, Komplek Damai Lestari. Tolong segera, ini darurat. Tak ada yang bicara setelah panggilan ditutup. Semua hanya menunduk. Hujan mulai turun pelan. Tapi tak ada yang beranjak dari tempatnya. Mereka berdiri di antara bau busuk, tanah basah, dan mayat yang telah lama menunggu untuk ditemukan. Beberapa menit kemudian suara sirena mulai terdengar dari kejauhan. Tapi malam itu terasa belum berakhir. Dina masih menangis. Raka menggenggam tangannya kuat-kuat. Pak Hasan duduk di lantai teras. Matanya menerawang. Dia baik. Gak banyak omong. Tapi kelihatan rapuh. Ucapnya lirih. Pak Tono mengangguk pelan. Iya, suaminya jarang kelihatan. Tapi dia sering duduk sendiri di pos ronda sore-sore. Cuma diam, senyum kecil. Pak Hendra menambahkan. Kadang dia ngobrol sama anak-anak kecil. Dia suka ngasih jajan, tapi ya nggak ada yang curiga. Sirina mendekat. Cahaya merah biru berkedip dari depan gang. Mobil polisi berhenti, beberapa petugas berseragam turun. Salah satu mereka mendekat ke Pak Hasan. Apakah Anda yang melapor? Iya, saya ketua RT di sini, yang menemukan warga kami sendiri. Petugas mengangguk dan mulai memeriksa lokasi. Dina memalingkan wajah saat tubuh Maya diangkat perlahan dari lubang. Tapi sebelum ia berpaling sepenuhnya, ia sempat melihat satu hal. Tangan Maya masih menggenggam sesuatu. Dina mendekat pelan, tubuhnya limbung. Petugas membuka telapak tangan itu perlahan. Sepotong kertas. Kertas kecil seperti sobekan nota. Tulisan di atasnya luntur, terkena darah dan lembab. Tapi Dina bisa membaca satu kalimat yang masih jelas.
Kalau aku mati, tolong jangan biarkan dia lolos. Tubuh Dina lemas. Tangannya mencengkram lengan Raka. Raka membaca tulisan itu dengan rahang mengeras. Dan malam itu, ketika semua warga sudah kembali ke rumah, saat hujan berhenti dan petugas mulai membawa tubuh Maya ke rumah sakit, Raka memandang rumah Maya yang kembali gelap. Tapi dari balik jendela lantai 2, masih ada yang berdiri menatap ke arah mereka. Pagi itu, kantor polisi kecil di pinggiran kota dipenuhi suara langkah dan radio yang berderak pelan. Ruangan terasa berat, seolah membawa beban dari semalam yang belum selesai. Seorang pria duduk sendirian di ruang tunggu. Kepalanya tertunduk. Jaket lusuh menutupi tubuhnya yang gemetar. Tangan kirinya terus menggenggam dada. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Namanya Rian, suami Maya. Dan pagi itu, dia datang sendiri ke kantor polisi. Aku yang ngelakuin semuanya, katanya lirih saat petugas menemuinya. Kuburannya ada di belakang rumah. Tapi kalian udah tahu itu kan? Petugas saling pandang. Salah satu dari mereka mengangguk pelan. Kami perlu keterangan lebih jelas, Pak. Rian menarik napas, lalu menghela panjang, seolah menyiapkan diri untuk mati. Tatapannya kosong ke arah jendela. Aku pikir dia selingkuh. Aku pikir dia suka sama tetanggaku, sama Raka. Matanya mulai merah, suara seraknya bergetar. Aku nggak kuat waktu dia bilang dia hamil. Padahal aku tahu kami nggak pernah bareng. Tangannya mengenggam. Aku hajar dia. Aku dorong dia ke lantai. Dia teriak-teriak, aku makin marah. Aku pukul terus sampai dia berhenti. Ia menunduk. Bahunya bergetar. Lehernya patah. Darahnya banyak banget. Aku panik. Aku bungkus dia pakai plastik. Ku bawa ke belakang rumah dan aku gali tanah tengah malam. Aku bilang ke tetangga, dia pulang ke rumah orang tuanya. Polisi mencatat semua. Tapi yang membuat ruangan itu benar-benar hening adalah saat Rian berkata, tapi dia nggak berhenti datang. Tiap malam dia duduk di sudut kamar, matanya terbuka, lehernya masih miring, tangannya masih berdarah, tangannya menunjuk ke dahi sendiri. Aku dengar suara dia di kepala aku. Dia ketawa, dia nangis, dia teriak minta tolong. Dia bilang aku najis. Dia bilang aku pengecut. Rian menangis di kursinya. Aku cuma pengen dia pergi, tapi dia nggak akan pergi. Petugas akhirnya membawanya masuk ke ruang tahanan. Tapi bahkan di sana, Rian tetap menjerit. Ia minta dikurung sendiri, minta agar lampu tidak dimatikan, minta agar pintu sel dikunci 2 lapis. Senter, tolong, kasih aku senter. Malam itu, ia duduk menggigil di sudut sel. Tangannya memegang senter kecil. Napasnya memburu. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Dan dari balik kaca kecil di dalam sel itu, ia melihat cermin retak dan sosok Maya berdiri di dalamnya. Wajahnya rusak, bibirnya pecah, matanya merah, daster bunganya sudah berubah merah kehitaman, dan darah masih menetes dari lehernya yang hampir terputus. Kenapa kamu bunuh aku? Kenapa kamu gak percaya sama aku? Suara Maya menggema di kepala Rian. Ia menjerit, memukuli dinding sel. Aku takut kamu ninggalin aku. Tapi kamu yang ninggalin aku duluan. Dan sekarang, aku yang datang ke kamu. Cermin pecah, tapi bayangan Maya tidak ikut hilang. Ia tetap berdiri di sana, menatap tajam. Rian menjerit lagi, memeluk lututnya sendiri sambil terisak-isak. Aku minta maaf, Maya. Aku minta maaf. Lalu ia melihat satu hal terakhir. Sesuatu yang tidak pernah ia lupakan seumur hidupnya. Wajah Maya tersenyum. Tapi matanya tetap dingin. Dan dari bibirnya, tanpa suara, Rian tahu
apa yang dia katakan. Aku belum selesai. Malam-malam setelah pengakuan Rian, komplek Damai Lestari tak pernah benar-benar tenang. Meski polisi telah membawa jasad Maya dan menetapkan suaminya sebagai tersangka, keheningan yang menyelimuti rumah-rumah di sekitar Blok C tetap terasa berbeda. Lampu-lampu gang mulai dinyalakan lebih awal. Warga saling membatasi waktu keluar rumah. Tidak ada lagi suara anak-anak bermain setelah maghrib. Semua memilih untuk tinggal di dalam. Dan rumah Maya tetap sunyi. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi menyentuh gerbangnya. Dina pun belum sepenuhnya pulih. Sejak tubuh Maya diangkat dari tanah, tidurnya tidak pernah utuh. Setiap malam, ia terbangun karena bau itu. Parfum yang mengendap di sudut kamar, lalu menghilang sesaat sebelum azan subuh. Kadang suara ketukan kecil masih terdengar. Kadang suara sendok beradu di dapur. Tapi tidak pernah ada sosok yang benar-benar terlihat. Hanya perasaan. Perasaan bahwa Maya belum benar-benar pergi. Pagi itu, Dina duduk di meja makan sambil memandangi cangkir kopinya yang mengepul. Tapi matanya tidak fokus. Naya duduk di lantai ruang tamu memainkan bonekanya sambil berceloteh sendiri. Raka baru saja selesai sarapan dan merapikan tas kerja. Naya ngobrol sama siapa? Tanyanya pelan. Dina menoleh. Jantungnya berdegup pelan tapi pasti. Ia sudah hafal tanda-tandanya. Katanya Tante Maya duduk di segerat jendela. Jawab Dina datar. Raka hanya mengangguk, tidak menimpali. Sudah 2 kali minggu ini, Naya menyebut nama itu lagi. Kadang sambil tersenyum, kadang sambil menunjuk tempat kosong. Tadi Tante Maya bilang makasih. Makasih? Tanya Dina. Berusaha menjaga nada suaranya tetap netral. Iya. Katanya Mama udah bantu dia. Dina menatap putrinya lekat-lekat. Lalu berjalan pelan ke jendela, membuka tirainya sedikit. Rumah Maya masih tertutup rapat. Tapi kali ini, tirainya bergoyang pelan, seperti disentuh dari dalam. Hari mulai gelap. Sore menjelang malam dengan langit mendung yang berat. Dina berdiri di dapur, memandangi potongan kertas yang pernah ia temukan di tangan Maya. Kalau aku mati, tolong jangan biarkan dia lolos. Suara Maya tidak pernah terdengar lagi secara langsung, tapi bekas kehadirannya masih terasa di setiap sudut rumah. Seolah ruh itu belum sepenuhnya pergi. Seolah Maya masih menunggu sesuatu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dina tidur lebih tenang. Tidak ada ketukan, tidak ada bayangan, tidak ada aroma. Namun di sel tahanan sempit yang jauh dari sana, Rian duduk bersila di lantai selnya. Matanya merah. Ia tak tidur sejak 2 hari terakhir. Senter di tangannya sudah mati kehabisan baterai. Tangannya gemetar. Bibirnya terus bergetar. Dia masih di sini! Dia masih di sini! Para petugas sudah hafal suara itu. Mereka sudah terbiasa melihatnya berbicara sendiri. Tapi malam itu berbeda. Jeritannya lebih kencang. Nafasnya lebih memburu. Dan saat mereka mengintip dari balik jeruji besi, mereka semua melihat ke arah cermin kecil yang retak di sudut ruangan. Ada wajah wanita dengan daster bunga dan darah menetes dari lehernya yang hampir putus. Setiap kejadian menyisakan jejak, bukan hanya pada tanah yang digali, tapi juga pada hati orang-orang yang pernah disentuh oleh kebaikan maupun oleh luka.
Maya adalah seseorang yang hanya ingin dicintai. Ia diam, lembut, dan sering menahan semuanya sendiri. Tapi ketakutan dan kecemburuan orang yang seharusnya melindunginya justru yang membunuhnya. Ketika kebenaran dibungkam dan penderitaan dikubur diam-diam, kadang yang tertinggal bukan hanya jenazah, tapi juga jiwa yang tak tenang. Sebab tidak semua kepergian bisa diterima, dan tidak semua ketidakadilan bisa diredam waktu. Cerita ini adalah pengingat bahwa kepekaan, kepedulian, dan keberanian untuk menyuarakan yang salah bisa menyelamatkan nyawa, dan bahwa kejahatan yang ditutup rapat akan selalu mencari jalan untuk terungkap, walau dari balik tanah